Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal penyesuaian terkait penggunaan website perkuliahan daring atau portal Moodle yang ada di Universitas Dharma Andalas. Silakan disimak penjelasan uh, terkait dengan penyesuaian-penyesuaian tersebut. Terima kasih. Nah, ketika menggunakan website daring ini, kita menggunakan browser seperti biasa, dan kita kali ini alamatnya sudah berubah Bapak Ibu. Jadi kita alamat kali ini website sudah berada di bawah Universitas Dharma Andalas dan sudah dikelola oleh PICT. Jadi kali ini alamatnya berubah menjadi www.daring.unida.ac.id. Oke, jadi sekali lagi websitenya berubah Bapak Ibu menjadi www.daring.unida.ac.id. Kita langsung saja masuk, kita coba enter dan kemudian masuk ke halaman ini. Jika memang ada masalah terkait dengan browsingnya, biasanya akan ada pilihan untuk ada security measure. Saya akan mencoba untuk memberi contoh apa yang akan terjadi dengan security measure ketika masuk ke daringunida.ac.id. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya ketika mengakses website daring ini dan tampil seperti ini, tidak usah panik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup klik tombol advance dan kemudian pilih proceed to daring.unida.ac.id. Jadi tinggal klik saja di situ hingga nantinya akan diarahkan menuju website daring.unida.ac.id. Jadi saya akan coba sekarang. Nah, dia akan mengarahkan ke portal daring Unida. Dan seperti biasa Bapak Ibu tinggal memasukkan NIDN Bapak Ibu dan passwordnya. Jika memang ada masalah dengan NIDN dan password ini untuk bisa mengaksesnya, Bapak Ibu bisa menghubungi operator atau menghubungi ICT terkait dengan update dari username dan password. Untuk username-nya tetap NIDN Bapak Ibu, tapi mungkin pembaruan dari passwordnya atau mungkin di setting atau di refresh ulang passwordnya nantinya. Jadi silakan kontak ICT atau prodi operator prodi yang dimana Bapak Ibu mengampu mata kuliah. Nah, seperti ini saya akan mencoba untuk mengakses. Dan saya akan memasukkan password. Oke, kita akan coba login. Nah, tampilan juga masih seperti biasa Bapak Ibu. Ini di halaman dashboard dan ini mata kuliah yang diampu, dan kita bisa juga mengakses dari my course. Jadi ini mata kuliah lama, nanti akan coba di hidden. Jadi yang tertinggal adalah mata kuliah yang diambil saja. Nah, di halaman dashboard ini yang tidak ada perbedaan yang sama sekali. Jadi kita akan coba lihat bagaimana dengan tampilan mata kuliahnya. Nah, kalau sebelumnya mata kuliah itu akan ditampilkan di tiap prodi itu sebanyak kelas yang ada, sehingga akhirnya itu akan membengkak seperti di katakanlah di semester sebelumnya. Seperti yang saya lihat, seperti yang saya perlihatkan di sini, ini ada 120 kelas di prodi S1 manajemen, 40 kelas di ilmu komunikasi. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk menampilkan hanya beberapa saja, hanya kelasnya saja yang akan ditampilkan. Kita akan coba lihat untuk ini mungkin belum semuanya dimasukkan Bapak Ibu, nanti kita akan cek kembali. Kita akan coba lihat di kelas S1 manajemen, di prodi S1 manajemen. Nah, di sini hanya mata kuliahnya saja yang dibuka, yang terlihat di dalamnya ada kelasnya. Jadi sebagai contoh saya akan mencoba untuk memperlihatkan kelas manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan 1. Di sini ada Bu Sari Oktavera dan saya yang mengampunya. Jadi jika kita lihat di partisipan,
kita bisa tahu bahwasanya Bu Sari Octavera mengampu di kelas 3x4 dan saya mengampu di kelas 3x5. Nah, jadi ini adalah posisi kelasnya. Sementara untuk mata kuliahnya itu berbagi untuk semua. Yang membedakan kali ini adalah ketika Bapak Ibu mengupload materi baik itu file atau video, Bapak Ibu harus menetapkan restriksi. Karena Bapak Ibu dipisahkan oleh kelas, dan apabila Bapak Ibu tidak menetapkan restriksi tersebut, maka materi tersebut mungkin tidak bisa terlihat oleh mahasiswa Bapak dan Ibu. Saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk melakukan hal itu. Saya akan mencoba untuk login dengan akun saya. Nah, ketika sudah login dengan akun, Bapak Ibu sama seperti biasa ketika akan mengupdate sesuatu, Bapak Ibu bisa mengklik turn editing on dan kemudian menambahkan materi-materi apa saja yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Sebagai contoh adalah add an activity and resource-nya saya ingin menambahkan file. Jadi saya tinggal klik file dan kemudian ini saya anggap adalah pertemuan pertama. Lalu saya akan mengambil materi aja pertemuan 1 dan kemudian saya akan mengambil filenya secara sembarang saja ya Bapak Ibu. Dan ada katakanlah seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya upload saja dan proses uploadnya sudah berhasil. Yang harus Bapak Ibu lakukan di setiap kali Bapak Ibu melakukan penambahan aktivitas, Bapak Ibu membuat restriksi. Klik restrict access dan kemudian add restriction dan pilih group. Bapak Ibu pastikan ada di kelas yang Bapak Ibu ampu. Kebetulan saya mengampu 3x5, maka saya membuat grupnya adalah 3x5 dan save and return to course. Bapak Ibu bisa menambahkan hal lain jika Bapak Ibu merasa perlu pada modul ini, tapi pada intinya yang harus ditambahkan ini adalah restrict access ini. Restrict access ini yang paling penting Bapak Ibu, dan ini harus ditandakan emas, dan jika bisa ini centang matanya ini dicoret saja, diklik saja di situ sampai matanya tercoret. Nah, seperti ini. Lalu kelasnya 3x5, kelas yang Bapak Ibu ampu. Lalu save and return to course. Ya. Jadi ini pertemuan 1, ini diupload tanggal sekian pada jam sekian. Lalu tambah lagi aktivitas lainnya. Katakanlah saya ingin menambah lesson. Jadi pembelajaran. Lalu ini bab 1 pada dasar-dasar manajemen keuangan. Appearance-nya saya tidak melakukan ini. Yang saya lakukan hanyalah add restriction, lalu group, lalu tentang, lalu pilih 3x5 dan kemudian saya save. Itu saja Bapak Ibu, itu sederhana. Apapun yang Bapak Ibu tambahkan di sini haruslah, sekali lagi haruslah berada pada grupnya. Jadi biar jelas dia berada pada kelas yang mana. Jadi biar mahasiswa Bapak Ibu itu bisa membukanya dan materi ini bisa terpisah antara satu dosen dengan dosen yang lain. Nah, saya akan memberikan contoh ketika ini diakses oleh dosen lain. Saya akan mencoba untuk masuk dengan akun yang lain. Nah, saat ini saya masuk dengan akun Ibu Sari Octavera dan saya akan masuk ke kelas yang diampu tadi, Manajemen Keuangan 1. Manajemen Keuangan 1. Nah, topik itu tidak terlihat di 3x4 di kelas yang Bu Sari Octavera ampu. Jadi Bu Sari Octavera bisa memasukkan materi yang lain. Nah, misalnya Bu Sari Octavera ini coba untuk masukkan tugas assignment tugas 1, tugas
tetap. Jadi katakanlah ini di enable, tidak pakai kata update, dan hanya menerima file saja, tidak menerima. Dan Busari juga melakukan hal yang sama, restrict access, add restriction, dan pilih group. Lalu pilih kelas yang diampu oleh Busari, dan kemudian dicentang matanya dan di save. Lalu kemudian Busari juga menambahkan katakanlah materi lainnya, katakanlah survei misalnya, survei pretest pre misalnya, katakanlah ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di restrict juga grup. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu. Add restriction, pilih grup, lalu kemudian mask, dan kemudian pilih kelas 3x4, dan kemudian save. Nah, jadi ada survei dan tugas 1. Nah, jika saya akan mencoba untuk aksesnya dengan akun admin, dan kita lihat bagaimana perbedaannya. Jadi di sini Busari tidak bisa melihat tugasnya saya, dan saya juga nggak bisa ngelihatnya tugas Busari. Jadi kelasnya benar-benar terpisah. Memang benar-benar terpisah. Dengan syarat Bapak Ibu melakukan restriksi tadi. Jika tidak, maka materi yang Bapak Ibu itu mungkin tidak terbaca oleh mahasiswa, tapi justru terbaca oleh dosen yang di kelas yang lain. Jadi pastikan itu dalam keadaan terrestriksi. Saya akan memperlihatkan contohnya. Nah, kali ini saya masuk dengan akun admin. Saya akan masuk ke kelas yang tadi, manajemen keuangan. Itu ada di manajemen. Masuk ke kelas manajemen. Oke, ini kelas manajemen keuangan. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, bahwa di sini ada kelas 3x5, 3x4, ya berbeda. Ini file dari 3x5 dan ini adalah file dari 3x4. Jadi kelasnya terpisah, hanya admin yang bisa melihat, hanya GKM yang bisa melihat, hanya Bapem yang bisa melihat untuk kebutuhan dari pelaporan kegiatan pembelajaran. Sementara kelasnya benar-benar terpisah, Bapak Ibu tidak perlu takut dan khawatir. Mahasiswanya juga akan terpisah. Ketika mahasiswanya masuk dengan password 3x5, password kelas, maka dia akan masuk ke grupnya 3x5, sementara jika dia pakai password 3x4, dia akan masuk ke 3x4 dan akan terpisah. Jadi kurang lebih seperti itu perubahan yang terjadi di semester ini untuk yang pertama. Jadi terkait masalah restriksi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan masalah yang paling penting sih, masalah absen. Pasti mungkin gimana tuh kelasnya kok kelasnya 1, berarti absennya itu banyak tuh berarti. Sebenarnya Bapak Ibu untuk di Moodle ini absennya cuma 1, dan kali ini absen itu akan disediakan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kebingungan, absennya nggak perlu dibuat lagi, modul absennya tidak perlu dibuat lagi. Yang Bapak Ibu perlu lakukan hanyalah menambah sesi. Saya akan memperlihatkan. Nantinya kelas Bapak Ibu akan kurang lebih terlihat seperti ini. Nah, ini pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, UTS, dan seterusnya sampai dengan pertemuan ke-16. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan materi sesuai dengan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kali ini ada absen mahasiswa. Absen mahasiswa ini termasuk absen bagi pertama adalah dosen teori, kedua dosen praktek, ketiga dosen tandem. Dan itu bisa di satu modul saja. Cuman harus dilakukan dengan cara seperti berikut. Bapak Ibu harus login dengan akun Bapak Ibu masing-masing. Jadi saya akan mencoba untuk login dengan salah satu akun dosen. Oke, saya akan masuk dengan akun saya kali ini, dan saya akan mengakses kelas yang tadi. Jadi yang
harus Bapak Ibu lakukan adalah menambah sesi saja. Caranya dengan klik absen tersebut, lalu nanti pilih add session, dan Ibu pilih kelas yang Bapak Ibu ampu. Di sini saya hanya mengampu 3x, saya mengklik 3x3 saja. Date-nya mulai dari 21 September, mulai dari jam 00. Nah, ini di pertemuan pertama. Di sini bisa Bapak Ibu isikan dengan konten perkuliahan. Jadi kalau Bapak Ibu membuatnya secara manual satu persatu setiap minggunya. Tapi jika Bapak Ibu membuatnya secara otomatis seperti yang akan saya jelaskan saat ini, Bapak Ibu kosongkan dulu bagian description ini. Nah, untuk membuat otomatis Bapak Ibu cukup klik repeat, dan kemudian Bapak Ibu pilih harinya, karena besok itu hari Selasa. Jadi saya akan buat hari Selasa. Pastikan di sini 1 weeks, dan ini akan selesai di Februari. Karena seperti itu ya Bu. Februari 2022. Pastikan student recording dalam keadaan allow student to record on attendance tercentang. Selebihnya Bapak Ibu add. Nah, akan ada, jadi di sini udah ada 22 sesi, sementara hanya 16 sesi. Kayak kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menghapusnya. Nanti tanggalnya juga bisa diedit. Contohnya adalah kita akan coba untuk melihat di kelas 3x3. Jadi di sini Bapak Ibu pilih grup 3x3, dan di sini ada kelasnya. Mungkin sampai dengan 16 saja, berarti ini bisa dihapus. Terus untuk di delete. Oke. Di continue. Oke, semuanya dalam keadaan sudah ada 16 pertemuan Bapak Ibu. Nah, saya akan coba login dengan akun yang berbeda, akun dari dosen yang lain. Nah, kali ini saya akan login dengan akun Ibu Sari Oktavera, karena di kelas yang sama. Kita masuk ke testing class. Nah, absen mahasiswa saya akan menambahkan. Nah, sebenarnya all student ada 3x3, tapi tidak ada karena Bu Sari mengajar di 3x4, jadi dia hanya di 3x4 yang terlihat. Jadi tinggal ditambah add session, sama seperti tadi, pilih kelasnya 3x4, tapi misalnya ini tanggal 22, katakanlah, tanggal 21, tapi ini katakanlah tanggal 22 Ibu, Bapak Ibu, biar agak sedikit berbeda. Jadi jamnya ini di set misalnya jam 8.08, 07.30 sampai dengan jam 10. Oke. Repeat hari Rabu. Oke. Dan ini sampai Februari juga. Biar sekalian ngebuat banyak Ibu, Bapak Ibu. Dan pastikan allow sudah tercentang di add. Nah, ini bisa dilihat tidak tercampur dengan absen yang sudah saya buat tadi. Oke, sudah. Nah, ini dia. Lalu hapus saja sisanya. Ini berarti sampai dengan 16. Delete. Cukup mudah kok Bapak Ibu. Oke, sudah terdelete semuanya. Nah, tadi saya juga udah menjelaskan mengenai deskripsi. Jadi deskripsi ini bisa Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu masuk ke sini dan kemudian pilih grup 3x4, pastikan ini dalam kondisi all, dan Bapak Ibu bisa mengklik roda gigi ini untuk mengeditnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi di sini untuk memudahkan pihak GKM nantinya untuk memeriksa pertemuan Bapak Ibu. Pertemuan 1, katakanlah pendahuluan. Ini sesuai dengan FPS ya Bapak Ibu. FPS. Nah, oke.
Ini bisa diisi di tiap pertemuannya nantinya. Bapak Ibu save change, dan ya di sini ada konten perkuliahan. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya sampai dengan ke 16. Ini berarti di 8 ini UTS dan di 16 ini UTS. Ya, itu untuk absennya. Saya akan memperlihatkan bagaimana kelas absen itu sebenarnya ada gitu. Kedua-duanya ada di kelas yang sama, meskipun dosennya itu berbeda, itu sebenarnya absennya ada dua-duanya. Saya akan coba akses sebagai mahasiswa. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mengakses dengan akun mahasiswa. Jadi dia akan masuk ke kelas kelas tadi, dan dia harus mengisi absen. Nah, ketika dia mengklik absen, itu tidak akan tertukar karena dia adalah mahasiswa kelas 3x3. Jadi di sini dia baru masuk, dia akan absen pertama kali nanti di tanggal 28. Oke, jadi ketika di sini mungkin karena dia baru tadi saya baru masukkan dia, jadi user enrollment ini startnya di 21/09/2021. Dia baru masuk dan kita akan lihat all sessionnya. Nah, all sessionnya ini dia sudah terhitung alpha karena dia baru masuk tadi gitu, udah ngelewatin jadwal. Sementara start kelasnya itu sudah 1 hari sebelumnya, sementara dia akan bisa absen lagi nanti di tanggal 28, dan dia di kelas 3x3, tidak bercampur dengan kelas 3x4. Jadi ya persis seperti itu Bapak Ibu, gampang sekali untuk absennya. Itu dua hal yang mungkin perubahan yang cukup signifikan yang terjadi di semester ini. Kenapa dibuat seperti ini adalah untuk memudahkan dalam proses pelaporannya dan juga dokumentasi kegiatan, mengingat kemarin ketika pemeriksaan banyak kelas yang dibuka, terutama untuk prodi S1 manajemen itu banyak sekali kelas yang harus dibuka oleh pihak GKM dan harus diperiksa satu persatu. Itu amat sangat menghabiskan waktu. Maka kita mencoba untuk mempermudahnya seperti ini dengan tetap mempertahankan bahwasanya setiap dosen akan mengajar di kelasnya masing-masing, setiap mahasiswa akan masuk di kelasnya masing-masing, materinya akan diberikan hanya kepada mahasiswanya sehingga akhirnya tidak tercampur baur antara satu dosen dengan dosen yang lain. Yang penting adalah Bapak Ibu menetapkan proses restriksi terhadap kelas yang Bapak Ibu pakai untuk semua aktivitas yang Bapak Ibu gunakan. Dan terkait dengan absensi tetap bisa dilakukan seperti biasa. Absennya cuma satu saja di setiap kelas dan itu sudah disediakan. Jadi mungkin nanti admin akan mencoba untuk mencabut modul absen sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengakses modul tersebut. Maksudnya tidak bisa menambahkan lagi supaya jangan terjadi kebingungan. Jadi absennya sudah ada, tinggal Bapak Ibu tambahkan sesinya. Silahkan dicek lagi di penjelasan saya mengenai menambahkan sesi tadi di video, ya dimundurkan ke belakang. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja yang ingin saya jelaskan untuk perkuliahan semester ini. Mudah-mudahan akan berjalan dengan aman dan lancar, dan pada Bapak Ibu selamat bekerja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.